Halo semuanya, selamat datang di video terbaru saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini. Mohon di-subscribe, mohon di-like agar saya semakin semangat mengembangkan channel ini. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan serta usahanya. Ya, pada video kali ini saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan Anies Baswedan yang lagi-lagi tidak nyambung ketika harus memberi jawaban pada sebuah pertanyaan. Sebenarnya sudah banyak ya momen-momen kalau kita lihat di media sosial tersebar di mana Anies Baswedan ini tidak tepat atau tidak mudah dimengerti saat memberi jawab pada sebuah pertanyaan. Nah, ini adalah salah satu cuplikan ketika Anies Baswedan sedang menjawab pertanyaan Pak Karni Elias di acara Indonesia Layar Club. Nah, yuk kita tonton videonya bareng-bareng. Apakah teman-teman bisa menangkap ataukah teman-teman merasa jawaban Pak Anies ini keren gitu loh. Coba kita lihat bareng-bareng. Nyambung nggak jawaban dan pertanyaannya? Yuk. Seandainya itu terkabul, Mas Anies mau bangun apa dulu? Mau bangun apa dulu dalam Indonesia Bangkit? Jadi begini, kalau pertanyaannya itu terkait Indonesia Bangkit, saya rasa memang krusial. Apalagi kita di Jakarta ini kontribusi 18% dari perekonomian. Jadi sebelum kita bicara tentang perekonomiannya, apa itu krisis? Krisis adalah perubahan yang dipercepat. Sorry teman-teman, saya akan coba ulang dari awal. Apa sih sebenarnya yang ditanyakan Bang Karni Elias ini? Yuk kita ulang lagi. Seandainya itu terkabul, Mas Anies mau bangun apa dulu? Ya, jadi pertanyaan Bang Karni Elias itu Pak Anies ini mau membangun apa dulu? Gitu loh, jawaban normal kan tentu membangun infrastruktur, membangun SDM gitu ya. Nah, tapi coba kita dengar ya jawabannya. Pertanyaannya sudah jelas ya, teman-teman. Pertanyaannya sudah sangat jelas. Nah, kita dengar jawabannya. Apa dulu dalam Indonesia Bangkit? Jadi begini, kalau pertanyaannya itu terkait Indonesia Bangkit, saya rasa memang krusial. Apalagi kita di Jakarta ini kontribusi 18% dari perekonomian. Jadi sebelum kita bicara tentang perekonomiannya, apa itu krisis? Krisis adalah perubahan yang dipercepat. Setiap pribadi mengalami krisis, organisasi mengalami krisis, atau negara mengalami krisis, maka sesungguhnya dia sedang mengalami perubahan yang dipercepat. Itu terjadi di kita. Kita lihat saja bagaimana ketika pandemi itu dinyatakan tanggal 11 Maret 2020. Pada saat itu dinyatakan sebagai pandemi, kami tanya pada para ahli, ini apa artinya ketika epidemik disebut jadi pandemi? Salah seorang ahli epidemiologis itu mengatakan kepada saya, Pak Pandu Riono, Mas, ini artinya akan panjang. Mungkin sampai akhir masa tugas di Jakarta, kita akan masih mengalami pandemi. Pada saat itu, banyak dari kita yang masih belum menyadari magnitudenya. Dan begitu dinyatakan sebagai pandemi, berubah sekali. Hari ini kita mendengar testing. Siapa saja melakukan testing gejala, coba cari PCR lab. Teman-teman, dalam forum itu kalau kita berbicara ada waktu ya. Ini mungkin udah ada 1 menit lebih ya mungkin saya dengarkan. Tapi saya belum menemukan jawaban dari kalau ingin membangun apa pertanyaan Bang Karni Elias. Mungkin kalau terpilih jadi presiden kali ya maksud Pak Karni. Tapi intinya pertanyaannya mau membangun apa? Mau membangun apa? Sangat jelas membangun infrastruktur, SDM, membangun sistem anti korupsi atau apa Pak. Tapi sejauh ini sudah beberapa menit saya simak. Itu saya tidak menemukan jawaban dari pertanyaan yang sederhana itu. Malah muter-muter definisi krisis, COVID. Ini kita lanjut, apalagi yang dijawab nih? 2 tahun lalu yang namanya PCR itu kita awam nggak tahu itu apa. Oke? Alat yang kita miliki di Jakarta, kemampuan melakukan testing per hari maksimal 150 sampel per hari. Muncullah krisis ini, Pak. Begitu muncul krisis, langsung kita harus mengubah. Dulu alat ini dipakai untuk riset. Karena itu kapasitasnya kecil, sampel-sampel untuk riset. Mendadak dipakai alat diagnosa. Diagnosa untuk ukuran penyakit yang kolosal. Berubah cara kita Penyakit mengelola. kolosal itu apa? Langsung dilakukan penyesuaian. Dan ketika perubahan itu dilakukan,
yang sangat cepat, yang menjalani belum tentu merasakan atau memiliki kesadaran bahwa dia atau kita sedang menjalani perubahan yang dipercepat. Cuci tangan, higienitas, kita tahu tulisannya, tapi begitu ada pandemi, kebiasaan cuci tangan muncul, hand sanitizer di mana-mana, mendadak yang namanya bersih itu menjadi sesuatu yang harus dikerjakan, bukan sekedar disadari. Jadi kita harus memanfaatkan yang disebut sebagai krisis ini untuk melakukan perubahan-perubahan yang dipercepat di berbagai aspek. Sini masuk persoalannya. Perekonomian kita turun. Tapi perekonomian kita turun itu bukan salah hitung. Bukan ada investasi yang salah. Bukan ada kebijakan yang salah. Tapi ekonomi kita turun karena mobilitas penduduk dibatasi, interaksi antar orang dibatasi, sehingga transaksi yang sifatnya langsung turun. Tapi transaksi yang tidak face to face mengalami lonjakan. Ya, gila. Saya coba menangkap atau menunggu jawaban mau membangun apa. Nah, ini pertanyaan begitu sederhana, kenapa bisa tidak terjawab ya? Saya kadang bingung. Pak Anies itu apa sebenarnya yang dia ingin tonjolkan ketika tampil di publik dan berbicara? Dia itu ingin menonjolkan bahwa saya pinter banget, mengerti istilah-istilah, sampai pertanyaan dan jawaban itu tidak match, tidak ketemu. Saya nggak ngerti apa yang mau dia tonjolkan ketika dia menjawab sebuah pertanyaan. Kalau kita kan sesederhana mungkin, karena kita butuh yang namanya pendengar itu mengerti apa yang kita sampaikan. Itu kan inti dari berkomunikasi, agar lawan bicara paham apa yang kita sampaikan. Kedua, tidak nyambung gitu loh. Ini sangat memalukan ya, ditanyanya sederhana banget, sampai pembahasan cuci tangan hand sanitizer, sampai saya nggak paham menjelaskan krisis begitu panjang lebar, testing COVID. Ini tidak konstruktif, tidak komprehensif, dan tidak substansi gitu, tidak substantif dan tidak kena gitu jawaban-jawabannya. Kalau kita kan sederhana, mau bangun apa? Saya akan bangun sumber daya manusia dulu misalnya. Saya akan bangun infrastruktur, saya akan bangun yang namanya misalnya sekolah-sekolah berbasis skill, hard skill, atau apapun lah, whatever gitu. Intinya yang penting nyambung. Ini penting banget dalam ngobrol, dalam bertanya jawab, yang itu nyambung dan nyambung. Kalau nggak, pendengar nanti akan ngerasa ini komedi aja gitu, semacam komedi aja, karena nggak nyambung. Dan kita lihat tadi, bisa disimak sendiri, saya sejujurnya nggak nangkep poin apa yang mau disampaikan Pak Anies dalam pertanyaan mau membangun apa tadi. Tidak terjawab sama sekali pertanyaannya, yang ada hanya putar-mutar, tidak jelas gitu teman-teman. Ya, itu aja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan pekerjaan maupun usahanya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.